Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, para guru, para alim, para ulama, teman-teman santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya bagi Allah. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian atau pembahasan tentang seputar Al-Quran, hadis, dan seputar sekte Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang siapakah pendiri Wahabi yang sebenarnya. Ya, siapakah sebenarnya yang mendirikan paham atau sekte Wahabi yang kemudian saat ini menamai mereka sebagai Salafi atau Salafiyun. Ini paling tidak ada dua pendapat, ada dua versi mengenai siapa pendiri Wahabi. Ya, kalau versi Sunni atau versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendiri Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sedangkan versi Salafi, pendiri dari Wahabi adalah Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum. Ya. Nah, jadi ada dua versi yang berbeda yang saat ini masih dipertentangkan atau masih menjadi perdebatan di antara kelompok Salafi dengan Sunni tentang siapakah pendiri Wahabi yang sebenarnya. Nah, di sini akan kita kaji lebih dalam, lebih detail lagi siapakah sebenarnya pendiri dari Wahabi. Ya, di sini kita akan menuntaskan atau menyelesaikan dari persengketaan atau perselisihan perdebatan di antara dua kelompok besar ini, antara Sunni dengan Salafi. Apakah pendiri dari Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab ataukah Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum? Ya. Nah, perlu kita membedakan antara Wahabiyah dengan Wahbiyah. Ya, ada perbedaan antara Wahabiyah dengan Wahbiyah. Nah, Wahabi atau Wahabiyah ini didirikan oleh atau dinisbatkan atau ditujukan kepada salah seorang tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Jadi asal muasal atau cikal bakal atau pendiri dari Wahabi dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nah, kenapa kok pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab tidak disebut sebagai Muhammadi, tapi kepada ayahnya yaitu Abdul Wahhab, sehingga alirannya sektenya disebut dengan Wahabi. Nah, ini untuk memudahkan, untuk menandakan bahwasanya pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak selaras dengan pemahaman dari ajaran Muhammad bin Abdullah atau dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan dari Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum ini bukanlah pendiri dari Wahabi dan bukan juga pengikut dari Wahabi.
Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum ini adalah bagian dari sekte Wahbiyah, ya, bagian dari sekte Wahbiyah atau sekte dari Wahbi, ya, pemahamannya bukan Wahabi tapi Wahbi, ya. Jadi ada perbedaan istilah antara Wahabiyah dengan Wahbiyah. Dan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum ini dia adalah sempalan atau menyempal dari paham pendirinya yaitu Wahbiyah, yaitu Abdullah bin Wahbi Ar-Razibi, ya. Jadi pendiri dari Wahbiyah adalah Abdullah bin Wahbi Ar-Razibi. Nah, sedangkan pengikutnya dari Wahbiyah tadi adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, sehingga sektenya atau alirannya disebut dengan sekte Wahbiyah Rustumiyah. Artinya Abdul Wahab bin Rustum ini mengikuti dari sekte dari Wahbiyah yang didirikan oleh Abdullah bin Wahbi Ar-Razibi. Nah, sedangkan Wahabiyah atau kita kenal sebagai Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi jelaslah gamblang ada perbedaan mendasar antara Wahabiyah dengan Wahbiyah atau antara Wahabi dengan Wahbi. Ya, kalau Wahabi jelas dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan yang menamai adalah kakaknya sendiri, kakak dari Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab bin Al-Hambali, An-Najdi Al-Hambali, yaitu mazhabnya adalah Hambali. Berarti kakeknya, ayahnya dan sebagainya adalah ahlu sunnah atau sunni atau aswaja. Tapi kemudian anaknya ini menyimpang sehingga dia menyempal dari pemahaman mayoritas ulama atau pemahaman dari aswaja atau dari sunni, sehingga dia alirannya dibedakan, ditandai dengan penamaan yang berbeda, yaitu aliran Wahabi atau disebut dengan Wahabiyah. Nah, itu jadi tidak tepat pemahaman sebagaimana kelompok Salafi ya yang kita sebut sebagai kelompok Wahabi, walaupun dia lebih bangga disebut sebagai Salafi atau Salafiyun atau Muwahhidun, walaupun faktanya mereka bukan Salafi, bukan pengikut salaf ulama terdahulu, bukan pengikut dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in, tapi mereka adalah kelompok yang baru yang mengikuti dari pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah beda antara ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah SAW? Oh, jelas sangat berbeda, jauh berbeda. Ya, di antaranya kalau Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah tauhid, mengesahkan Allah. Sedangkan pemahaman Wahabi ini mengadopsi dari tauhid trinitas, ya, tauhid Wahabi. Ya, jadi dari segi tauhidnya saja sudah berbeda. Ya, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi berbeda, sangat jauh bertentangan antara tauhidnya Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah dengan tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dari tauhidnya berbeda, otomatis akan berpengaruh kepada tentang amaliyah atau ibadah. Akan banyak perbedaan-perbedaan, penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh antara Islam dengan Wahabi. Ya, dari apa yang saya sampaikan tentunya bisa untuk dipahami, jelas dan gamblang, ya, mudah untuk dicerna, sehingga kita lagi tidak tertipu dengan topeng dari kelompok Wahabi yang mereka menamakan diri sebagai Salafi. Mereka bukanlah Salafi yang asli, bukan pengikut ajaran dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in, tapi mereka adalah Salafi palsu yang berlindung mengatasnamakan atau mereka menipu masyarakat dengan terkiah mengatasnamakan sebagai kelompok salaf atau salafi atau manhaj salaf.
dan dengan jargon kembali kepada Quran dan Sunnah, yaitu jargon yang bid'ah, jargon yang dolalah, yang Rasulullah sendiri atau para ulama atau organisasi yang lainnya yang tidak pernah mengkampanyekan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ngapain kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Padahal kita sendiri, kita semuanya sejak dulu sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kemana-mana, tidak menyimpang, tidak menentang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi ngapain ngajak kembali lagi? Orang yang ngajak kembali lagi berarti selama ini mereka adalah kelompok yang tersesat jauh. Tersesat jauh, kemudian akhirnya mereka minta atau mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu. Jadi kita perlu waspada, harus hati-hati dengan tipu muslihat dari kelompok Salafi Wahabi yang mereka menamakan sebagai Salafi padahal adalah Wahabi, yaitu pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sedangkan dari Abdul Wahab bin Rustum atau Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum bukanlah pendiri dari Wahabi, tidak ada kaitannya dengan Wahabi, tapi dia adalah Wahbi, ya, pengikut dari Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi. Terus bagaimana titik persamaan antara Wahbiyah dengan Wahabiyah? Ada titik persamaannya, yaitu sama-sama sekte yang menyimpang, sama-sama pemahaman yang ekstrim atau khawarij yang menyempal dari ajaran Islam. Ya, mereka tersesat jauh, sama-sama sekte yang sesat. Ya, bedanya kalau Wahbiyah atau Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi ini tempatnya di Afrika, yang barbar, yang suka membunuh orang, sedangkan Wahabiyah ini juga barbar, ya, suka membantai manusia, dari pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahab yang saat ini dikuasai oleh Syekh atau Ibnu Saud yang dulunya bernama Hijaz, ya, dikuasai oleh Ibnu Saud kerjasama dengan Muhammad bin Abdul Wahab, ya, sehingga diakui secara resmi sebagai sekte kerajaan. Jadi persengkokolan yang sangat hebat, sangat rapi antara Ibnu Saud, raja dari pendiri dari Arab Saudi, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dibantu oleh tentara Inggris, ya. Tentara Inggris ingin membuat sebuah konsep negara yang kita kenal sekarang namanya Saudi Arabia atau Arab Saudi. Disebut dengan Saudi karena dinasti atau pendirinya yaitu Ibnu Saud, ya, atau As-Su'udiyah, Ibnu Saud. Ya, mudah-mudahan untuk bisa dipahami, dimengerti, dan insya Allah pasti akan memahami dan bisa dimengerti, kecuali memang tidak mau tahu dan tidak mau paham, tidak mau mengerti. Tentu apapun yang saya sampaikan, kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Sunni atau kelompok Salafi Wahabi, tentu mereka banyak menyangkalnya, ya. Mereka tetap berpegang teguh kepada kesesatan, ya, berpegang teguh kepada penyimpangan paham yang sangat ekstrim yang berbahaya bagi ajaran Islam. Mereka bukan penegak Islam, bukan penegak tauhid, tapi perusak tauhid, tapi perusak ajaran Islam. Ya, mereka adalah musuh Islam tapi bertopeng atas namakan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semuanya, istri kita, keturunan kita semuanya berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati dengan fitnah kelompok Salafi Wahabi. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangannya. Kami menyadari banyak sekali kesalahan, kekurangan, dan kami terus akan belajar dan terus ingin memperbaiki diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.